Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dipilih dari antara suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kita dijadikan miliknya sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Sungguh kita patut bersyukur bila petang malam hari ini kita juga dapat menikmati hadiratnya, terlebih untuk mendengar firman Tuhan, firman yang heran dan yang berkuasa. Firman itu hidup dan berkuasa, saudara, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman itu sendiri, saudaraku, yang mengerjakan di dalam kehidupan kita kalau kita menerima dengan iman. Sebab itu, biarlah petang hari ini kita siapkan hati kita dengan segenap hati, jiwa kita. Bukan karena kebetulan, tetapi mari kita akan mempersiapkan diri kita, menyediakan bejana hidup kita untuk diisi dengan firman-Nya. Dalam 2 Korintus 4 dikatakan bahwa hidup ini seperti bejana tanah liat yang rapuh, saudara. Tetapi kalau di dalam bejana tanah liat ini tersimpan harta mulia, itu firman dan Roh Kudus, maka kita mendapatkan satu perlindungan, pembelaan, sehingga ada kekuatan yang melimpah-limpah, sehingga sekalipun di dunia ini kita ditindas, bahkan dihempaskan, kita dapat tetap bertahan. Oh, puji Tuhan. Sebab itu mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk petang hari ini, kami dapat menghampiri Tuhan, berada di hadirat Engkau, menikmati hadirat-Mu, untuk mendengar firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan. Kiranya Tuhan Engkau sucikan hidup kami, bagi bejana-bejana tanah liat, diisi penuh dengan air firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau urapi hamba-Mu untuk dapat menjadi alat di dalam tangan-Mu. Jadikan sebagai tempayan di Kana yang Tuhan isi penuh dengan air firman Tuhan, supaya dari dalamnya dicedok dan air yang Tuhan ubah menjadi anggur dapat menolong kehidupan-kehidupan yang di dalam kekurangan, bahkan di dalam kondisi dipermalukan, tetapi firman-Mu sanggup memulihkan. Bahkan Tuhan mengangkat kami dari hal-hal yang hina, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu, mereka diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, dan kami tidak lengah ada kuasa roh jahat, roh najis, pencuri yang akan mencuri firman-Mu dengan membuat kami lengah. Tetapi kami sekarang menyeru nama Tuhan, otoritas yang Tuhan berikan bahwa di dalam nama Yesus kami mengikat segala roh jahat, roh najis, dan kami perintahkan untuk berdiam diri dan keluar dari tempat di mana kami beribadah. Nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita masuk di dalam ibadah atau dalam pendalaman Alkitab malam ini, saya ingin mengajak saudara memuji Tuhan. Saya akan menyanyikan dan saudara bisa mengikuti dari tempat masing-masing. Kita mengagumi akan firman Tuhan. Haleluya. Waktu kita mendengar firman yang dibukakan rahasianya, kita akan mengerti keberadaan kita. Kita dikoreksi, kita akan mendapatkan diri kita masih perlu untuk diperbaiki. Oh, puji Tuhan, sebab itu mari kita mau dengar firman Tuhan dengan baik. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Waktu ku dengar firman-Mu yang dibukakan.
Waktu ku dengar firman-Nya yang telah dibukakan padaku, ku menemukan keadaan diriku begitu jauh dari kehendak Tuhan. Ku mengagumi firman-Nya dan merenungkan kasih-Nya. Tak terlukiskan dalam dan tingginya kasih Yesus padaku. Kini hidupku berarti setelah diampuni dosaku. Ku disucikan oleh kuasa firman-Nya, bersuka selalu dalam kasih-Nya. Ku mengagumi firman-Nya dan merenungkan kasih-Nya. Tak terlukiskan dalam dan tingginya kasih Yesus padaku. Ku mengagumi firman-Nya dan merenungkan kasih-Nya. Tak terlukiskan dalam dan tingginya kasih Yesus padaku. Puji Tuhan, saudara-saudara, sungguh apabila kita bisa mengalami, mendengar firman yang dibukakan rahasianya, mengoreksi kehidupan kita, mengungkapkan keberadaan kita, kita akan mendapati diri kita begitu banyak hal yang dikoreksi. Seringkali kita merasa sudah baik, sudah cukup, tetapi kalau firman Allah mengoreksi kehidupan kita, kita akan menemukan segala hal yang tadinya kita anggap tidak apa-apa menjadi apa-apa. Dan itu sebabnya Tuhan ingin kita dikoreksi dan kita dibentuk, dibaharui terus-menerus sampai kita menjadi serupa dengan contoh teladan, peta dan teladan Allah. Sebab itu saudara, mari kita akan sama-sama masuk di dalam pembacaan firman Tuhan petang hari ini. Kita akan membaca di dalam surat Tesalonika pasal yang kedua. Surat Tesalonika pasal yang kedua,
ayat yang ke-13 dan berikutnya sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Puji Tuhan, saudara, inilah firman Tuhan petang malam hari ini yang saya bacakan. Firman ini kedengarannya memang sederhana, tetapi kalau kita renungkan, saudaraku, maka inilah rahasia mengapa jemaat Tesalonika itu, seperti yang pernah saya sampaikan di awal pelajaran ini, jemaat Tesalonika itu jemaat yang paling prematur, saudara, kalau dikatakan begitu. Karena mereka hanya sebentar waktu saja mendapat pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 kali hari Sabat. Mungkin juga bisa sekitar 4 minggu begitu atau 1 bulan, saudara. Tetapi luar biasa, saudaraku. Tidak seperti jemaat Efesus, jemaat Korintus yang mendapatkan pelayanan cukup lama. Ya, pelayanan Paulus, mereka dibina, dibimbing. Tetapi jemaat Tesalonika ini hanya dalam waktu dekat. Paulus terpaksa meninggalkan mereka karena aniaya, karena pemberontakan, atau karena keributan yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang masih fanatik dengan agama Yahudi, dengan hukum Taurat mereka, dan menghasut orang-orang Tesalonika, dikatakan orang petualang, atau kalau dalam bahasa zaman sekarang itu preman-preman, saudara. Mereka gunakan untuk menganiaya Paulus, untuk mengharu-birukan dan sebagainya, sehingga akhirnya Paulus dalam waktu begitu singkat harus meninggalkan Tesalonika. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, saya berulang kali menyampaikan bahwa jemaat Tesalonika jemaat yang patut diteladani, bahkan jemaat yang memenuhi standar Alkitab untuk layak menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, puji Tuhan, sebab itu betapa kita patut menyelidiki, memahami rahasia daripada keteguhan orang-orang Tesalonika ini, atau jemaat Tesalonika ini yang hidup dalam masa-masa penindasan, tetapi mereka tetap teguh setia mengiring akan Tuhan, terutama
hidup di dalam kekudusan. Seperti yang saya pernah sampaikan di awal pelajaran ini, surat Tesalonika ini kalau dikenakan peta Alkitab, peta tabernakel, maka ini surat ini kena kepada pakaian imam besar. Artinya pakaian tahbisan, artinya pakaian yang menjadi satu prasyarat menjadi hamba-hamba Tuhan, yaitu pakaian kekudusan. Dan jemaat Tesalonika memakai ini, saudaraku, sehingga di tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah penindasan, aniaya, jemaat ini tetap hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sementara menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, ini harusnya menjadi tekad kita, komitmen kita, jemaat di hari-hari terakhir ini. Kita hidup di masa-masa penindasan atau penganiayaan. Penganiayaan secara alamiah, baik lewat gangguan virus corona ini yang berdampak pada masalah ekonomi, masalah sosial, kesehatan, dan sebagainya. Sesungguhnya kita sepertinya juga kita berada di dalam masa-masa penindasan. Tetapi betapa indah Rasul Paulus mengatakan selalu mengucap syukur karena kondisi jemaat Tesalonika. Apa rahasianya? Saya akan membacakan kembali ayat yang ke-13, saudara. Dan kita akan memeriksa ayat demi ayat ini untuk kita dapat pelajari bersama-sama. Ayat 13 saya baca sekali lagi. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah juga, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, ini adalah satu ungkapan rasa syukur Paulus kepada jemaat Tesalonika. Sekali lagi saya katakan, hanya sekitar 4 minggu atau 1 bulan, 3 kali hari Sabat Paulus melayani mereka. Tetapi ternyata iman mereka begitu teguh, begitu kuat. Di tengah-tengah penindasan, mereka menerima firman Tuhan ini dan berpegang teguh. Saudara, apa rahasianya? Dikatakan, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah. Dan Paulus katakan memang sesungguhnya harus seperti itu. Kita menerima berita firman itu bukan sebagai perkataan manusia, walaupun manusia yang mengatakan, saudara. Walaupun manusia yang menyampaikan. Nah, di sini, saudara, letak daripada kekuatan firman itu sendiri bagi orang yang percaya. Kalau kita menganggap bahwa pemberitaan firman Allah itu khotbah, pidato seorang pendeta, seorang manusia, ya kita menganggap itu sebagai satu perkataan manusia, dan seringkali kita menganggap ya begitulah begitu ya. Tetapi saudaraku, kita baca di sini, kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan, yang diberitakan Rasul Paulus, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, ini rahasia bagaimana kita punya iman dibangun kalau kita mempunyai suatu prinsip bahwa firman yang diberitakan hamba-hamba Tuhan itu bukan perkataan manusia. Memang manusia yang berkata-kata, tetapi
dia menyampaikan firman. Tetapi juga sebaliknya, suatu koreksi bagi kami hamba-hamba Tuhan. Kita harus mempunyai suatu keyakinan seperti Paulus katakan dalam Roma 12, yang menyampaikan firman Allah dengan iman bahwa yang disampaikan itu adalah firman Allah. Memang harus kita akui, saudaraku, bahwa ada nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kerekaan hati sendiri. Itu diungkapkan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 dan juga pasal-pasal yang lain. Pada waktu Yeremia melayani, saudaraku, ada banyak nabi-nabi yang bernubuat menyampaikan firman, bahkan dikatakan giat menyampaikan, tetapi bukan pesan Tuhan, melainkan rekaan hati sendiri yang menurut pendapat mereka sendiri. Mereka menyampaikan firman yang menyenangkan hati orang-orang Israel, orang-orang Yehuda waktu itu. Pada waktu itu, pada zaman Yeremia itu, Yeremia bernubuat berulang kali, juga Nabi Yesaya, supaya orang Israel bertobat, kalau tidak kamu akan dibuang ke negeri Babil. Tapi nabi-nabi palsu ini mengkanter, saudara. Mengatakan, oh Allah kita Allah yang penuh belas kasihan, tidak akan mungkin membiarkan kita dibuang ke negeri Babil. Oh bahkan ada nabi nama Pasyur, Yekonya dan sebagainya, saudaraku. Dia membuat kuk dari kayu dipatahkan. Dikatakan seperti ini kuk dari Babil akan dipatahkan. Tetapi itu adalah rekaan hati, akal bulus mereka, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, Nabi Yesaya berkata bahwa kalau seorang hamba Tuhan, Nabi menyampaikan firman yang tentang hal yang baik terjadi baru betul, tetapi yang tidak terjadi bukan kehendak Tuhan. Saudara, jadi Rasul Paulus juga mengucap syukur karena jemaat Tesalonika menerima firman yang diberitakan Paulus bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah. Saudara, bahkan menyambut dia sebagai malaikat Tuhan sendiri. Itu juga disambut oleh jemaat Galatia waktu Paulus menyampaikan firman Allah ke sana. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Jadi mari kita akan melihat apa dasarnya atau apa alasannya orang Tesalonika menyambut firman yang disampaikan Paulus sebagai firman Allah. Karena apa, saudaraku? Karena kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, saudaraku, ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 sampai 21 itu berbunyi demikian. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 demikian firman. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kitab suci itu Alkitab kita sekarang ini, saudaraku. Ada nubuatan-nubuatan tentang hari yang lalu, hari sekarang, dan yang akan datang. Itu tidak boleh ditafsirkan menurut akal budi kita, menurut kehendak kita sendiri. Harus menurut pikiran atau kehendak Allah. Karena di dalam ayat berikutnya, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak ada nubuatan yang dihasilkan oleh kehendak manusia, artinya manusia bisa menggenapi atau bisa menjadikan itu. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, beberapa hari ini saya mengikuti pelayanan hamba Tuhan Gilbert Lumindong. Dia menantang salah seorang peramal
yang meramalkan bahwa Indonesia akan kacau dan lebih parah lagi penggantian kepemimpinan dan sebagainya, ada penjarahan. Saudara, hamba Tuhan Pendeta Gilbert Lumendong menantang, mana yang benar, ramalanmu atau firman Tuhan? Saya mengaminkan hal itu, saudaraku. Firman Allah, nubuatan dalam Alkitab tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak manusia. Dan tidak ada nubuatan digenapi oleh kekuatan manusia. Tetapi dikatakan di sini, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Waktu saya menyampaikan PA dari surat Yudas, Yudas juga mengatakan, saya didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Bahwa kita harus berjuang mempertahankan iman yang sudah dikaruniakan kepada kita. Jangan kita terbelituk atau terblinger oleh orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Oh puji Tuhan, saudaraku. Jadi inilah jemaat Tesalonika. Dia waktu mendengar pemberitaan firman Allah, dia menerima firman itu sebagai firman Allah, tidak sebagai perkataan manusia. Hal itu juga terungkap dalam pasal 1 Tesalonika pasal 1 saudaraku, ayat 6, demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 6 mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, seperti yang saya ungkapkan di depan, sementara Paulus menyampaikan firman Tuhan, kabar baik, maka orang-orang Yahudi yang iri, orang-orang Yahudi yang fanatik dengan agama Yahudi, mengaco, menganiaya, bahkan melempar batu dengan saudaraku. Tetapi orang-orang Tesalonika mengabaikan atau tidak menganggap itu sebagai suatu kendala. Mereka menerima firman Tuhan itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab apa, saudaraku? Karena Paulus berbicara bukan kehendaknya sendiri. Ya, Paulus berbicara bukan, tapi seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 20, oleh dorongan Roh Kudus dia berbicara atas nama Allah, menyampaikan pesan firman Allah. Bab itu, saudaraku, orang Tesalonika menerima berita yang diberitakan oleh Paulus sebagai firman Allah yang hidup. Dan ini luar biasa, mempunyai suatu kuasa untuk membentuk iman yang teguh dan iman yang kuat. Saudara, dan ini perlu kita pegang, anak-anak Tuhan, terutama di hari-hari yang terakhir itu. Memang harus juga tidak sembarang saudara menerima ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dewasa ini orang tidak mudah menerima ajaran yang sehat, firman yang sehat. Mereka lebih senang dengan firman yang menyenangkan telinga, yang tidak mengoreksi, tidak menegur, tidak menyatakan kesalahan. Tetapi firman yang sehat, firman yang alkitabiah, itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajarkan kebenaran, menemplak, saudara. Dan itu adalah Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Itu melengkapi hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, kita itu diberi bekal 2 dinar untuk merawat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itulah Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Cukup bekal, cukup modal untuk kita dapat merawat jiwa-jiwa supaya selamat. Oh puji Tuhan, saudara. Demikian Paulus
mengucap syukur senantiasa. Saya juga mengucap syukur, saudaraku, karena dalam masa-masa pandemik ini kita melayani firman Tuhan secara online, tidak bisa melihat jemaat yang hadir di gereja. Tetapi saya minta kepada tua-tua sidang, para imam-imam, para gembala-gembala kelompok untuk memonitor supaya anggotanya, kelompoknya dapat mengikuti, mendengar firman dengan sungguh. Dan setiap habis ibadah mereka memberikan laporan, Tuhan. Ya, mereka memonitor keluarga-keluarga yang mengikuti, mendengar firman dengan kusuk, dan itu sungguh menjadi satu ucapan syukur seperti Paulus katakan di sini, yaitu kami tidak henti-hentinya mengucap syukur karena kamu menerima firman Tuhan itu dengan sukacita, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai perkataan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian kita melihat sini bahwa Rasul Paulus mengatakan orang-orang Tesalonika itu, saudaraku, menjadi jemaat yang patut diteladani. Ayat 14 mengatakan demikian. Sebab kamu, saudara-saudara, maksudnya jemaat Tesalonika, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang Yahudi. Saudara, ada satu persamaan jemaat Tesalonika itu dalam menjadi orang percaya mempunyai persamaan dengan jemaat di Yudea. Maksudnya jemaat yang di Yerusalem, saudaraku. Persamaannya apa? Jemaat-jemaat di Yerusalem atau yang di Yudea itu mendapat aniaya dari bangsanya sendiri, dari orang-orang Yahudi. Satu bangsa, satu suku, tetapi mereka menganiaya. Karena apa? Orang-orang Kristen Yahudi ini menerima firman Allah dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan orang-orang Yahudi yang fanatik dengan agama Yahudi, mempertahankan hukum Taurat, tidak rela, tidak senang. Mereka menganiaya orang-orang Kristen Yahudi ini. Dan mereka dipenjara, mereka disesah dan sebagainya. Dan sebagai puncaknya kita membaca bagaimana Stefanus dilempar batu sampai mati. Dan itu dikepalai oleh Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Nah, jemaat Tesalonika mempunyai suatu pengalaman yang sama. Kalau di sini dikatakan, sebab juga telah menderita dari teman sebangsamu segala sesuatu yang orang Yahudi derita dari orang-orang Yahudi itu. Saudara-saudara, jadi kita melihat ada satu persamaan. Ini maksudnya apa? Maksudnya di mana saja orang-orang yang mau mengenal Tuhan, beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti mengalami aniaya, pasti mengalami reaksi-reaksi yang begitu rupa. Saudara-saudara, jadi baik orang Yahudi di Yudea, di Yerusalem, baik orang-orang Tesalonika di kota Tesalonika, mereka mengalami aniaya dari bangsanya sendiri. Dan saudara-saudara, demikian juga kita. Saudara, di mana kita berada, waktu kita mengambil keputusan untuk menerima Injil, menerima Yesus Kristus, jangan kaget kalau kemudian mengalami aniaya. Saudara, mari kita akan membaca itu di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah
di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Saudaraku, ini Paulus katakan. Dia katakan di atas, Timotius, kamu sudah mengikut menderita cara hidupku dan seterusnya, pengajaranku. Kamu telah ikut menerima aniaya, dan dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebab itu saudaraku, kita anak-anak Tuhan, jangan kaget kalau kita mulai hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai terjadi aniaya. Mungkin bukan aniaya secara fisik dari orang-orang tertentu, tapi kita mulai mengalami masalah-masalah yang dimaksudkan supaya kita menyangkal Tuhan. Karena itu targetnya iblis. Dalam Matius 13 dikatakan, orang yang mendengar firman yang jatuh di batu-batu itu menerima firman dengan sukacita. Tetapi waktu ada penindasan karena firman, mereka menjadi murtad karena tidak berakar. Dan itu terjadi, saudaraku. Banyak orang yang waktu mereka disembuhkan, waktu mereka mengalami mujizat, mengaku percaya. Tapi waktu mereka mulai terkena aniaya, mereka tidak tahan dan mulai murtad. Dan itu target daripada iblis. Tetapi puji Tuhan, orang yang menerima firman Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia berakar, bertumbuh. Sudah, meskipun ada aniaya, meskipun ada angin ribut, dia tetap bertumbuh, bahkan berbuah 100, ada 60 dan 30. Karena di dalam Matius 7 ayat 20 mengatakan, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Walaupun ada hujan turun, banjir, angin meniup, tetap berdiri kokoh. Oh puji Tuhan, saudara. Ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebab itu kita jangan kaget, saudaraku, waktu kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman, mungkin ada banyak aniaya yang terjadi, kesukaran mulai terjadi. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, jemaat di Tesalonika seperti itu, dikatakan seperti orang-orang Yahudi. Artinya tidak sendiri. Tidak sendiri. Pak Petrus berkata dalam 2 Petrus 5 ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan, kita tidak sendiri. Seluruh dunia saudara-saudaramu mengalami aniaya seperti itu. Jadi kita tidak eksklusif, tidak sendiri, saudaraku. Sebab itu mari kita mau mengatakan, oh puji Tuhan, kalau kita diberikan kesempatan menderita karena Injil. Sebab itu Rasul Petrus Yohanes, dia cerita kepada jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka sangat gembira karena mereka boleh menderita karena firman. Puji Tuhan, kita teruskan saudaraku ya. 1 Tesalonika 2 ini ayat yang ke-15 mengatakan, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan menganiaya kami. Orang-orang Yahudi itu orang apa, saudaraku? Orang-orang yang beragama, orang-orang yang mempunyai hukum Taurat, saudara. Seharusnya mereka itu mengerti, oh Tuhan mengajar kita untuk mengasihi dan sebagainya. Tapi justru mereka menggunakan nama Tuhan untuk menganiaya. Dan ini nubuatan Tuhan Yesus akan digenapi di dalam surat Yohanes pasal yang ke-16. Nanti tiba waktunya, tiba saatnya, akan membunuh kamu, menganiaya kamu, merasa sebagai suatu ibadah kepada Allah. Oh saudara-saudara, saudara mungkin melihat peristiwa-peristiwa kejadian di hari-hari ini. Ada orang-orang tertentu yang menggunakan nama Allah untuk menganiaya, menggunakan nama Allah untuk merobohkan gedung gereja dan sebagainya. Saudaraku,
Dan kita tidak heran. Dan orang Yahudi itu membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan menganiaya kami. Mengapa begitu, saudaraku? Mereka fanatik, mereka dibutakan mata hatinya. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Saudara-saudaraku, mereka hanya tahu untuk menyatakan radikalisme mereka itu. Oh puji Tuhan, sebab itu saudara, mari kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Dia ada satu rahasia seperti ini, saudaraku, bahwa beribadah kepada Tuhan Yesus memang harus kena aniaya. Bab itu dalam Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, jangan takut karena kepada kamu dikaruniakan, diberi anugerah, bukan hanya percaya kepada Dia, tapi juga menderita sengsara juga karena Dia. Sebab itu saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau saudara di hari-hari ini mengalami aniaya, bukan aniaya secara fisik, tetapi mungkin saudara mulai mengalami kesulitan, kekurangan, karena saudara mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mundur, saudaraku. Jangan kecewa, jangan tawar hati. Sudah betul itu, saudara. Sudah betul. Mari kita tetap bertahan. Menyangkal diri, pikul salib, mengiring Tuhan. Maju saja. Firman nyanyian mengatakan maju-maju saja. Nanti salib diganti dengan mahkota. Oh puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 2, ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 8, demikian bunyinya. 1 Korintus pasal 2 ayat 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mengapa mereka menyalibkan Yesus? Orang Yahudi itu membunuh Tuhan. Padahal mereka itu berdoa, menunggu Mesias, penebus mereka akan datang. Bahkan menurut tradisi, anak-anak gadis Yahudi, mereka kalau berdoa minta, kalau boleh dia menjadi ibunya Mesias. Karena mereka tahu, nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya, perempuan muda akan mengandung, melahirkan Mesias yang akan disebut Immanuel. Dan mereka menunggu sebetulnya. Tapi waktu Mesias datang dalam Yesus Kristus, mereka menolak. Mereka akhirnya salibkan dia, salibkan dia. Karena apa? Mereka tidak mengenal, saudaraku. Karena apa? Konsep mereka tentang Kristus, konsep mereka tentang Mesias tidak sama. Mereka menganggap Mesias itu seorang pangeran, seorang putra mahkota yang bisa melepaskan mereka secara politik dari penjajahan Roma. Tetapi ternyata Kristus yang ditampilkan oleh Yesus hanya anak tukang kayu yang miskin. Ya, saudaraku, mereka menolak, mereka kecewa dan menolak. Saudara-saudara, karena apa? Mereka tidak mengenal Dia. Sebabnya, saudaraku, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan berkenan untuk membuat kita itu mengenal Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada petang malam hari ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa orang-orang Yahudi ini menggenapi apa yang dinubuatkan atas mereka. Saya akan bacakan kembali dalam 1 Tesalonika pasal 2 ini, ayat yang ke-16. Demikian, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka.
Saudara, jadi kalau kita membaca Alkitab, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus itu sudah ditulis dalam Alkitab. Sehingga dikatakan mereka menggenapi. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa sampai genap jumlahnya. Orang Yahudi menganiaya nabi-nabi, rasul-rasul. Yesus disalibkan. Dan sejak zaman dahulu, nabi-nabi yang menyampaikan firman dianiaya, dibunuh, saudara-saudara. Dan dikatakan sini, demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka. Ini murka menimpa mereka ini satu nubuatan. Ya. Nubuatan sudah pernah terjadi, yaitu murka itu mereka dibuang ke negeri Babel, itu sudah terjadi. Kemudian mereka dibuang diserahkan ke Selatan, sudah terjadi. Tetapi murka akan menimpa mereka lagi, nanti akan terjadi, saudara. Yaitu dikatakan dalam kitab Mika itu adalah masa kepicikan Yakub. Nah, itu nubuatan nanti pada waktu zaman Antikris akan menyiksa orang-orang Yahudi dengan siksaan yang luar biasa. Dan pada waktu itulah mereka akan menjerit, menyeru, dan waktu itulah Yesus datang. Baru mereka sadar, oh inilah Mesias yang kita tunggu. Inilah Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Mereka meratap, menangis, saudaraku. Mereka menyesal. Saudaraku, itu ditulis dalam Wahyu 1 ayat 7. Mereka meratap, melihat dia yang ditikam. Mesias yang mereka tolak, mereka salibkan. Ternyata dia yang menolong mereka, melepaskan dari kekejaman antikris itu. Oh puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini kiranya dapat membawa kita. Sekali lagi, saya ingin menekankan, mari saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau seperti jemaat Tesalonika. Mari kita menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara anggap perkataan manusia, tetapi ada perkataan Allah sendiri. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, itu yang dapat mengubah sikap hati kita. Dalam Ibrani 4 ayat yang kedua mengatakan, firman Allah itu hidup dan kuat, hidup dan berkuasa, sanggup menusuk amat dalam, dan sanggup memisahkan, menceraikan sendi dan sumsum, menceraikan jiwa dan roh. Maksudnya apa? Firman itu berkuasa, menolong kita, melepaskan kita dari keduniawian, dari tabiat-tabiat daging, sehingga kita dapat menjadi orang yang dikuduskan. Oh puji nama Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi, firman Tuhan malam hari ini, mari kita akan sambut sebagai firman Allah. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa. Memang diucapkan, memang dikatakan oleh manusia. Tetapi kalau hamba Tuhan itu diurapi, ada janji firman Allah dalam Yesaya 44 ayat 12. Aku menguatkan perkataan hamba-hambaku dan meneguhkan berita yang disampaikan utusan-utusanku. Yesaya 55 ayat mengatakan, Tuhan akan membuat firman itu berhasil. Tidak kembali dengan sia-sia, karena dia menjamin firman-Nya. Oh puji Tuhan, saudara. Ya malam hari ini kita bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Kiranya membuat kita bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya firman Tuhan. Firman itu hidup dan berkuasa. Saudara, puji Tuhan. Saya mengakhiri, kita akan menyanyi sekali lagi nyanyian tadi. Waktu ku dengar firman yang dibukakan, kita mengagumi firman Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa.
Waktu ku dengar firman-Nya yang telah dibukakan padaku, ku menemukan keadaan diriku begitu jauh dari kehendak Tuhan. Ku mengagumi firman-Nya dan merenungkan kasih-Nya. Tak terlukiskan dalam dan tingginya kasih Yesus padaku. Saudara-saudara, seringkali kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang cukup baik, mungkin cukup banyak ibadah, sudah melayani, kita merasa tidak perlu dikoreksi, tidak perlu dinyatakan kekeliruan. Tetapi saudara, kalau saudara mendengar firman yang dibukakan rahasianya, maka kita terkoreksi. Kita akan menemukan diri kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki, masih banyak hal keegoisme kita, keangkuhan kita, merasa diri benar. Kita perlu dikoreksi firman Tuhan. Orang-orang Farisi menolak karena apa? Dia merasa sudah benar, merasa sudah cukup, sehingga waktu firman mengoreksi mereka, mereka menentang, melawan, bahkan akhirnya membunuh Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mohon kerendahan hati, kita membuka pintu hati kita. Kita dengarkan firman Tuhan, bukakan rahasia firman Tuhan, supaya dinyatakan, saudaraku. Dalam perumpamaan dirham yang hilang itu, seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, hilang di dalam rumah, saudaraku. Rumah itu gelap, terhilang di dalam rumah. Ini satu keadaan, seringkali juga ada orang yang terhilang di dalam rumah Tuhan. Karena apa? Merasa diri benar. Tetapi kita membaca di dalam Lukas pasal 15, perempuan ini memasang pelita. Pelita itu bicara firman yang terang. Pakai sapu dan mulai menyapu. Dan dia menemukan dinarnya yang hilang. Oh saudara-saudara, seringkali kita tidak sadar, kita itu sudah kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman itu bagian pelita yang bercahaya. Pasang supaya ada terang dalam rumah kita. Dan kita menggunakan firman penyucian seperti sapu yang membersihkan. Supaya kita menemukan diri kita didapati diampuni dosa kita. Waktu ku dengar firman-Nya yang telah dibukakan padaku, ku menemukan keadaan diriku begitu jauh dari kehendak Tuhan. Ku mengagumi firman-Nya dan merenungkan kasih-Nya.
tak terlukiskan dalam dan tingginya kasih Yesus padaku. Saudara, kalau kita merelakan diri terkoreksi oleh firman, kita tidak merasa diri cukup benar, tapi kita bisa menyadari banyak kelemahan kita, banyak kekurangan kita. Kita bersyukur, berterima kasih. Dan firman telah mengajak kita, membawa kita untuk merendahkan diri, mengakui segala kelemahan kita, maka kita dapat pengampunan. Dan waktu kita diampuni dosa kita, hidup kita lebih berarti, saudaraku. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa seperti firman Allah mengatakan, mata kita terang, kita dapat membantu orang lain mengeluarkan selumbar dari matanya. Oh, biar hidup kita jadi berkat. Mari kita nyanyikan bait yang kedua nyanyian ini, mengatakan, hidupku menjadi berarti waktu dosaku diampuni. Kini hidupku berarti setelah diampuni dosaku. Ku disucikan oleh kuasa firman-Nya, bersuka selalu dalam kasih-Nya. Ku mengagumi firman-Nya dan merenungkan kasih-Nya. Tak terlukiskan dalam dan tingginya kasih Yesus padaku. Ku mengagumi firman-Nya dan merenungkan kasih-Nya. Tak terlukiskan dalam dan tingginya kasih Yesus padaku. Ya Tuhan, betapa kami mengagumi firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa, yang heran dan ajaib. Firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sanggup menusuk amat dalam, yang sanggup menyelidiki sendi dan sungsum, memisahkan jiwa dan roh. Firman-Mu yang sanggup mengoreksi, menunjukkan kekeliruan kesalahan kami. Tetapi firman-Mu juga yang berkuasa untuk memperbaiki, untuk mengubahkan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengungkapkan rahasia-rahasia yang masih tersembunyi, yang masih terselubung. Biarlah Tuhan singkapkan buat kami dapat mengerti firman Tuhan, supaya kami mengenal kehidupan kami, mengenal kekeliruan kami, mengenal keadaan kami yang sesungguhnya, supaya kami mendapatkan pelayanan imam besar, mendapatkan pengampunan yang daripada Engkau,
membuat hidup kami berarti untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat Tuhan, seperti jemaat Tesalonika yang menerima firman Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang berkuasa mengubahkan hidup mereka. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sempat mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau kenal kondisi mereka, tingkat pengertian mereka, kondisi rohani mereka. Tuhan, biar Engkau akan menggarap kerjakan. Jadikan mereka semakin hari semakin sempurna. Tuhan, membarui mereka hari demi hari, supaya mereka bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Haleluya. Masih banyak kelemahan kami, masih banyak kekurangan kami yang tidak kami sadari, yang tidak kami pahami. Tetapi kalau firman-Mu dibukakan, menerangi kehidupan kami dapat mengenal diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengerjakan lebih jauh dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, dan masih banyak hal-hal yang tersembunyi yang tidak kami ungkapkan. Tetapi Tuhan, kami berdoa Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Engkau. Dan berkati seluruh jemaat-Mu malam hari ini. Dan kami mengakhiri ibadah ini dengan mempersembahkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Engkau sembunyikan kami Tuhan, hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kami tetap makin berkurang, makin kecil Tuhan, supaya Engkau yang dipermuliakan dalam segala perkara. Dan kami menyerahkan jemaat-Mu untuk kembali ke tempat masing-masing, diikut sertakan kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, turun atas saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di awan-awan untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.